Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19 adalah penyakit pernapasan yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 adalah novel dari coronavirus yang memiliki selubung, positive sense, dan RNA single stranded. Berdasarkan hasil penelitian, SARS-CoV-2 berasal dari kelelawar. Berdasarkan dari kesamaan sekuens genetik terhadap coronavirus lainnya, COVID-19 menyebar dari satu orang ke orang lainnya melalui droplet yang dihasilkan saat batuk, atau bersin, serta kontak langsung. Penderita COVID-19 dapat asimptomatik hingga gagal napas berat. Gejala utama dari COVID-19 yang sering dirasakan adalah demam, bersin, batuk, dan sesak napas. Sindrom klinis yang dapat muncul jika terinfeksi yaitu tidak berkomplikasi, pneumonia ringan, pneumonia berat, akut respiratory distress syndrome, sepsis, dan shock sepsis. Dan berdasarkan tipe klinisnya dapat dibagi menjadi ringan, sedang, dan berat. Berdasarkan pembagiannya, terdapat 4 kategori status perjalanan penyakit COVID-19, yaitu orang tanpa gejala, orang dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, dan kasus konfirmasi. OTG adalah seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. ODP adalah orang dengan atau riwayat demam, atau dengan gejala gangguan pernafasan, seperti pilek, sakit tenggorokan, dan batuk. Dan tidak ada penyebab lain, berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada hari ke-14 sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan ke wilayah transmisi lokal, atau orang dengan gejala gangguan pernafasan. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. PDP adalah orang dengan ISPA, yaitu demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernafasan. Dan tidak ada penyebab lain, berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Dan pada hari ke-14 hari sebelum timbul gejala, memiliki riwayat perjalanan ke wilayah transmisi lokal, atau orang dengan demam atau ISPA. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19, atau orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit. Dan tidak ada penyebab lain, berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Kasus konfirmasi adalah pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan RT-PCR. Surveillance pada OTG, ODP dan PDP dilakukan selama 14 hari dengan pemantauan oleh petugas kesehatan. Pemantauan dapat dilakukan melalui telepon atau kunjungan, yang keduanya dilakukan secara berkala. Pengambilan spesimen dilakukan pada hari pertama dan hari ke-14. Kemudian dilakukan pemeriksaan RT-PCR atau rapid test. Apabila hasil pemeriksaan negatif maka dilanjutkan pemeriksaan hari ke-10 berikutnya. Apabila hasil pemeriksaan positif, dilakukan pemeriksaan kembali pada hari esoknya. Karena untuk konfirmasi positif COVID-19 membutuhkan hasil pemeriksaan positif RT-PCR sebanyak 2 kali. Selama masa surveillance, tata laksana yang dilakukan pada OTG dan ODP adalah isolasi mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Dan untuk PDP tata laksananya adalah sesuai kondisi, yaitu jika ringan isolasi diri di rumah, sedang rujuk ke rumah sakit darurat, dan berat rujuk ke rumah sakit rujukan. Apabila OTG yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala demam, atau gejala gangguan pernafasan seperti batuk pilek atau sakit tenggorokan selama masa karantina, maka jika gejala ringan, dapat dilakukan isolasi diri di rumah. Jika gejala sedang, dilakukan isolasi di RS darurat. Jika gejala berat, dilakukan isolasi di RS rujukan. Apabila ODP yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala perburukan, maka jika gejala sedang, dilakukan isolasi di RS darurat. Jika gejala berat, dilakukan isolasi di RS rujukan. Apabila PDP yang terkonfirmasi positif menunjukkan gejala perburukan, maka jika gejala ringan berubah menjadi sedang, dilakukan isolasi di rumah sakit darurat.
Jika gejala sedang berubah menjadi berat, dilakukan isolasi di rumah sakit rujukan. Orang tanpa gejala yang tidak menunjukkan gejala COVID-19, atau pasien yang sudah dinyatakan sehat, dan tidak memiliki gejala terkait COVID-19, ditetapkan melalui surat pernyataan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan. Berikut adalah pemeriksaan penunjang COVID-19. Pada saat ini pemeriksaan gold standarnya adalah RT-PCR. Pemeriksaan ini menggunakan sampel spesimen saluran nafas atas, yang diperoleh dengan swab tenggorokan. Apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT-PCR, dapat dilakukan pemeriksaan serologi berupa rapid test. Pemeriksaan radiologi pada foto ronsen torak. Umumnya ditemukan gambaran peci ground glass opacitis. Pemeriksaan darah lengkap umumnya ditemukan leukopenia dan limfopenia. Saat ini belum ditemukan vaksin dan tata laksana spesifik untuk COVID-19. Jadi, langkah terbaik yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan untuk menghindari diri dari COVID-19. Lakukan physical distancing atau jaga jarak setidaknya 1 meter antara Anda dan siapapun, terutama yang sedang batuk, bersin, atau sakit. Ini sangat penting, karena batuk dan bersin mengeluarkan droplet yang mengandung virus, dan bisa terhirup lalu menularkan virus ke yang lain. Isolasi mandiri. Isolasi mandiri yang dimaksud adalah tidak pergi bekerja, ke sekolah, atau mendatangi ruang publik untuk menghindari penularan COVID-19 ke orang lain. Selain itu, saat isolasi mandiri mereka harus menggunakan kamar terpisah, selalu jaga jarak minimal 2 meter dengan anggota keluarga lainnya, memakai masker selama masa isolasi, melakukan pengukuran suhu harian dan observasi gejala klinis seperti batuk dan kesulitan bernapas, menghindari pemakaian bersama seperti alat makan, mandi, dan pakaian, menerapkan PHBS seperti makan bergizi dan cuci tangan, hindari aktivitas di luar rumah yang tidak begitu penting. Jika muncul gejala, laporkan ke petugas di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Terapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan sesering mungkin dengan sabun dan air selama kurang lebih 20 detik. Gunakan hand sanitizer yang memiliki kandungan sedikitnya alkohol 60%. Jika sabun dan air tidak bisa digunakan, sabun dan air atau hand sanitizer mampu membunuh virus-virus yang mungkin ada di tangan. Jaga kebersihan rumah dengan cairan desinfektan. Gunakan masker jika ingin pergi keluar rumah dan bertemu orang lain. Berikan masker kepada orang yang membutuhkan, terutama orang yang sakit. Lakukan etika batuk atau bersin. Pastikan untuk menutup mulut dan hidung dengan lengan atau tisu ketika batuk atau bersin. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang belum tercuci. Tangan yang terkontaminasi dapat mengirimkan virus ke mata, hidung, dan mulut. Dari 3 tempat tersebut, virus akan masuk ke tubuh, dengan kata lain tertular. Diperlukan nutrisi untuk meningkatkan sistem pertahanan tubuh menjadi maksimal. Lakukan terapi suportif apabila terdapat gejala seperti demam, batuk, dan bersin sesuai aturan pakai yang ada. Makanan-makanan yang dapat meningkatkan sistem imun tersebut diantaranya adalah vitamin A. Vitamin A memiliki peran penting dalam pemeliharaan sel epitel tubuh. Sel epitel memiliki fungsi sebagai imunitas non-spesifik. Sumber vitamin A bisa didapatkan dari minyak ikan, hati ayam, mentega, kuning telur, cabai merah, wortel, bayam, kangkung, dan labu kuning. Vitamin B6 dan B12. Vitamin B6 dan vitamin B12 memiliki peran yang dapat meningkatkan sistem imun. Vitamin B6 bisa didapatkan dari ikan tuna, hati ayam, salmon, dada ayam tanpa kulit, pisang, kentang, daging sapi, dan nasi dari beras coklat. Sementara vitamin B12 bisa didapatkan dari nori, kerang, hati ayam, ikan makarel, kembung, salmon, daging sapi, tuna, kuning telur, susu sapi, dan juga tempe. Vitamin C. Vitamin C merupakan antioksidan yang mampu menetralisir radikal bebas dengan cara mereduksi beberapa reaksi kimia. Fungsi vitamin C lainnya adalah menstimulasi produksi interferon, protein yang melindungi sel dari serangan virus. Sumber vitamin C bisa didapatkan dari kiwi, jambu biji, cabai hijau, pepaya, brokoli, stroberi, lemon, dan jeruk manis.
Vitamin D. Vitamin D memiliki peran terutama sebagai metabolisme kalsium di tulang. Selain itu, vitamin D memiliki fungsi dalam meningkatkan fungsi barier, fungsi peptida antimikrobial, dan beberapa fungsi pada imunitas alamiah dan sel epitel. Vitamin D bisa didapatkan dari ikan makarel, kembung, salmon, ikan sarden, susu sapi dan tuna. Selain itu dapat dilakukan berjemur di bawah sinar matahari pada pagi hari. Vitamin E. Vitamin E adalah vitamin larut lemak yang memiliki peran sebagai antioksidan, yang mampu mempertahankan integritas membran sel. Sumber vitamin E bisa didapatkan dari minyak bunga matahari, kuaci bunga matahari, almond, minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak kanola, minyak kelapa sawit, margarin, minyak zaitun, dan minyak kacang tanah. Selenium. Selenium berperan penting untuk sintesis protein dan aktivitas enzim. Selenium bisa didapatkan dari nasi, jeroan, daging dan susu. Kandungan selenium bergantung dari kadar di tanah. Zinc. Zinc berperan sebagai bagian dari enzim. Sumber zinc bisa didapatkan dari tiram, coklat, lobster, kacang dan biji-bijian, dan hati ayam. Besi. Besi berperan dalam proses respirasi sel dan dalam imunitas serta pembentukan sel-sel limfosit. Sumber zat besi bisa didapatkan dari hati ayam, kerang, tiram, bayam, tempe, kangkung, tahu dan daging sapi. Tetap jaga kebugaran jasmani dengan olahraga ringan di rumah. Itulah beberapa pencegahan yang penting dilakukan dalam menghadapi COVID-19. Selain pencegahan, ada beberapa poin penting yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan mental kita, yang dimana jika tidak dijaga dapat berdampak buruk bagi kesehatan kita. Cara yang bisa dilakukan adalah, carilah informasi mengenai COVID-19 dari sumber-sumber atau situs-situs yang terpercaya. Batasi informasi mengenai COVID-19. Bila kita terus mencari dan melihat berita mengenai COVID-19, dapat menimbulkan khawatir dan stres. Perlu batasi seberapa banyak berita yang dikonsumsi, sehingga kamu bisa fokus terhadap dirimu untuk menyesuaikan situasi ini. Jaga diri sendiri. Jagalah pola hidup sehat dengan makan makanan sehat. Cukup istirahat dan lakukan hal yang menyenangkan. Tetap komunikasi dan memberi dukungan terhadap orang sekitar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan media sosial, video call, dan lain-lain. Tetap berpikir positif. Fokuskan dirimu terhadap hal-hal positif dalam hidupmu. Jangan biarkan dirimu hanyut dalam berpikir negatif. Sadari dan kenali perasaanmu sendiri. Carilah aktivitas yang bisa mengalihkanmu dari COVID-19. Kamu bisa melakukan tugas rumah, belajar online, menonton film atau TV, bermain games, meningkatkan spiritualmu atau aktivitas lainnya. Sempatkan diri untuk menghirup udara segar dan merasakan kehangatan matahari pagi. Hal ini akan memberikan ketenangan serta sugesti untuk produktif sejak pagi hari.